cowok pakai crop top gitu kak. Sampai ada loh mbak komentar kayak gini, info ngantemi Altov. Demi Allah itu Sedih aku banget kaget gak sih, Kak? Itu sampai ada loh mbak info ngantemi Altov. Takut ketemu orang, sampai aku vakum selama seminggu. Aku pakai crop top kok viral gitu, sampai jadi pembahasan teman-temannya orang tuaku. Apa namanya, adikku tuh gak cuma satu, Oke. adikku tuh ada 3. Sedangkan aku kepingin adik-adikku itu ada di posisi mereka mau apa bisa beli. Iya, betul. Gak pernah kurang buat keluargaku gitu loh. Cuma orang-orang kan gak tahu kayak gitu. Iya. Pernah nggak sih kalian lagi scroll santai sosial media, terus tiba-tiba ada satu hate comment dan itu bikin kepikiran kalian seharian. Padahal cuma satu komen tapi itu ngerusak mood kalian. Nah, di pembahasan kali ini kita akan ngebahas soal sisi lain dari influencer nih. Seperti yang kita tahu kalau influencer itu di luarnya pasti kita ngelihatnya happy, cheerful, fun. Tapi kita nggak tahu guys di baliknya. Kan influencer juga manusia, bisa ngerasain capek, bisa ngerasain insecure juga. Nah, di episode kali ini kita gak mau nyalain siapapun. Di sini kita mau kalian semua bisa lebih aware tentang sebelum kalian nge-hate comment atau judging di sosial media. Nah tentunya aku sekarang nggak sendirian. Aku lagi bareng sama influencer Jember yang lagi hits banget, yang mungkin sudah sering FYP di kalian. Welcome Kak Altov Lali. Halo semua. Hai. Nah Kak Altov, coba kenalin dulu nih ke teman-teman di Teta. Mungkin ada yang belum tahu sama Kak Altov. Kenalin, nama aku Altov Lali. Mungkin kalian di sosial media sering mendengar buat orang-orang Jember ini. Akhirnya di Jember itu aku, teman-teman. Salam Iya kenal. betul. Ya Kak, ya ampun Kak, jujur banget aku senang banget akhirnya kita bisa ngobrol langsung. Karena mungkin yang pas Kakak terakhir kesini belum ketemu aku ya, aku juga nggak ketemu sama Kakak. Bener, belum ketemu. Kita sering loh Kak di sini ngeliat konten-kontennya Kakak. Oh iya? Iya dong, Kakak yang sering itu kan review makanan sama review kafe-kafe hits di Jember kan. Bener banget. Iya. Gimana Kak, akhirnya di Jember gitu kan? Akhirnya di Jember. Iya. Itu spontan aja itu mbak. Iya Kak, kenapa itu? Kok ada apa ya, jingle itu, kenapa harus ada hook itu? Mungkin sebelumnya apa yang bikin Kakak Karena Gitu. kalau dari aku pribadi, kenapa harus ada jingle itu? Orang-orang tuh biar tahu ke aku mbak. Kadang kan kayak orang-orang itu tahu mukanya tapi nggak tahu namanya. Betul. Jadi kalau orang mau nyapa aku kan kayak, aduh mas siapa ini wis gitu kan. Jadi kalau biar orang-orang inget ke aku, kalau ketemu aku, oh itu mas akhirnya di Jember. Oh, iya, Dan iya. kebetulan kan semua kontenku kan ada di Jember. Jadi kayak hooks yang tepat di kontenku tuh ya akhirnya di Jember itu. Iya betul sih Kak, aku juga kadang kalau misalnya dari lagi di luar terus ada suara-suara akhirnya di Jember, itu pasti kontennya Kak Altov gitu. Langsung ngeh ya mbak. Iya betul, jadi ciri khas banget ya. Ciri khas banget. Oke Kak Altov, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Apa Kakak lagi sibuk ngonten kah? Atau ada project lain, mungkin film Kak? Kalau sehari-hari dan akhir ini mendekati tahun baru, itu aku full konten. Jadi biasanya ya setiap bulannya udah ke schedule jadwalnya, jadi full review aja sih kak. Buat sehari-harinya. Berarti padat ya Kak ya? Apalagi Alhamdulillah. menjelang, ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, sebenarnya Kak Altov ini mulai awal ngonten ini kapan sih? Mulai awal banget? Kalau mulai awal konten aku tuh di tahun 2019 waktu Covid. Itu aku masih SMA kelas 2 kalau nggak salah. Itu dirumahkan, sedangkan aku bingung harus ngapain dan aku juga butuh uang jajan. Jadi kayak apa ya, sekiranya aku nggak kerja tapi aku dapat uang gitu. Kok konten ini sangat berpeluang sekali menurut aku. Dari sana aku nyoba, jalan 2 bulan kok menghasilkan. Tapi selama 2019 sampai tahun 2022 itu aku ngerasa stuck di situ-situ aja. Jadi aku mulai membuat gebrakan baru di tahun 2023 akhir itu sih kak. Jadi aku mulai aktif dan menjadikan konten kreator ini sebagai pekerjaan tetapku di tahun 2023 akhir. Oke, berarti awalnya emang kontennya apa sih Kak? Kalau dulu tuh kontenku itu fashion OOTD gitu. Oh iya betul. Dulu aku gitu. Aku ngikutin sih Kak pas waktu itu kamu. Oh iya? Aku sering lihat kamu di kafe-kafe
pakai apa banyak bawa baju banyak banget terus ganti OOTD gitu. Nah itu kerjaanku dulu. Iya, aku tahu Itu banget. kerjaanku Aku dulu. ngikutin. Jadi emang awalnya emang udah niat jadi konten kreator ya kak ya? Niat jadi konten kreator karena di satu sisi aku sempat nyoba tuh mbak kayak kerja pada umumnya, cuma aku kurang suka kerja yang monoton. Oke. Jadi aku suka yang berkelana gitu. Berkelana, Iya. betul. Kok sebagai konten kreator ini cocok banget ya di aku gitu. Dan juga lumayan juga. Iya, cuan ya kak ya. Cuan. Nah kak, berarti dari awal kakak awal mulainya 2019, terus konten apa nih kak yang mulai naik dan mulai mendapatkan tawaran-tawaran dari luar? Konten yang naik dan viral itu bisa aku bilang di tahun 2023 akhir. Itu aku sempat bikin karena aku lihat itu influencer cewek banyak, influencer cowok banyak. Jadi aku harus membuat yang sesuatu yang berbeda. Di situ aku mulai kepikiran, kenapa kok aku nggak pakai crop top? Oke. Cowok pakai crop top Oke. gitu kak. Terus aku bikin people reaction di mall, di satu mall di Jember. Nah aku nggak expect, aku tuh konten nggak niat kak sama sekali, karena aku cuma iseng aja minta tolong temanku videoin dong dari belakang reaksinya orang-orang lihat cowok pakai crop top. Nah dari sana durasi 15 menit mungkin 5 hari upload konten itu tembus 1,8 juta. Dari sana kayak oh ini jalanku. Oh berarti gitu. itu nyari ciri khasnya dari situ ya kak ya? Benar, karena sebelumnya aku tuh fun fact-nya ya mbak, aku tuh sempat bikin konten kebaikan itu nggak ngangkat. Kayak kebaikan tuh harus aku liput itu kayak kok aku liput sih, kok aku kayak nggak ikhlas gitu kan kayak mbak. bukan aku banget Kayak gitu bukan ya, aku Kak, ya? banget gitu, tapi nggak ngangkat. Sedangkan aku pakai crop top kok viral gitu. Akhirnya boom 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 sampai sekarang. Oke, tapi sampai sekarang masih tetap kak kayak gitu, reaction gitu-gitu. Kalau reaction udah enggak sih mbak, karena itu kan cuma buat ngebangun branding aja. Oh, Benar. betul. Tapi sampai sekarang loh kak, brandingnya kakak melekat ya ke masyarakat. Melekat ke masyarakat banget mbak. Mas-mas crop top jadinya. Oh ya ampun, jadi dibilangnya gitu. Mas-mas crop top. Oke baik kak, kalau misalnya kakak nyari referensi tempat-tempat kafe-kafe yang lucu yang lain itu kakak nyari sendiri atau emang sebelumnya kakak emang udah ngelis atau ya udah yang FOMO aja nih sekarang lagi hype-nya apa nih kakak datengin gitu atau gimana? Biasanya aku tuh random mbak. Jadi aku tuh sejalannya aja. Misalnya aku lewat mana, oh ini lucu, bisa di konten nih, aku video gitu. Cuma kalau beberapa kafe di Jember mungkin itu melalui kerjasama. Jadi aku bikin konten sebelum kafe itu buka gitu sih mbak. Terus kak yang kakak bikin konten yang reaction itu, nah itu gimana kak perasaannya kakak sebelum mulai? Apakah ada ketakutan sendiri dalam diri kakak kayak, duh gimana ya nanti orang-orang lihatnya gimana ya? Atau enggak, duh takut atau ada ketakutan semacam itu? Jujur itu sangat menantang sekali mbak. Itu adrenalin Adrenalin melebihi apapun. Karena jujur yang awalnya aku pakai baju yang sewajarnya, terus aku harus berubah 160 derajat pakai crop top di mall, di tempat umum. Apalagi notabene di Jember ini kan orang-orangnya masih pemikirannya nggak sampai ke sana. Iya betul. Jadi dari sana aku poin satu tuh aku takut diantemi orang-orang mbak. Aku takut diantemi orang-orang. Iki aku liat diantemi gak lucu. Walaupun aku dikepui mbak, itu aku gak lucu. Jadi aku mikir kesana dulu. Sebelum bikin konten aku pastikan mikir akibatnya, resikonya. Iya, Aku pasti bakal dihujat abis-abisan sama orang-orang. Tapi aku udah persiapin itu. Dan jalan pada take konten itu aku benar-benar dilihatin kan mbak, uji nyali tuh mbak, aku dredeg. Tapi apa caranya ini aku bikin konten biar kelihatan gak dredeg gitu sih mbak. Tapi aman sejauh ini. Oh tapi selama bikin konten itu reaksinya orang gimana kak? Apa cuma ngeliatin aja, nggak sampai yang gimana ya? Meresponnya gimana? Kalau pada saat konten awal viral itu mereka tuh ngelihatnya cuma biasa aja mbak, cuma kayak seret bombastis kayak gitu iya, aja. betul. Cuma aku tuh pernah mengalami apa ya namanya, dibilang catcalling nih, aku berpakaian yang menurutku biasa aja gitu loh mbak. Itu mengalami hal seperti itu sampai ke dunia nyata. Oh di catcalling juga pernah kak? Pernah waktu bikin konten diurak mbak. Kalau kalian tahu diurak, itu aku diurak sayang. Diurak. Sama segerombol gitu? Jadi kayak aku sempet bikin konten juga di lampu merah. Oke, reaction juga. Reaction juga. Jadi aku di lampu merah reaction itu aku
gitu mbak, aku kaget. Jadi kayak kok sampai gini ya gitu. Itu wis langsung oleng tuh mbak mentalku. Jadi kan agak pernah diurak terus gitu, diurak. oke. Tapi itu kakak bikin kontennya sendiri atau sama temen? Pasti sama temen dong ya? Sama teman. Kalau kayak gitu aku nggak nekat mbak sendirian. Oke, Kak, berarti kan sejauh ini kakak bikin konten pasti kan ada suka dukanya kan? Bener. Dari sukanya dulu deh. Kalau sukanya, satu, dari dulu tuh aku pengen dikenal banyak orang. Itu mungkin. Terus dua, sukanya mungkin aku bisa kerja semauku, Oke. sefleksibelku tanpa ada jamnya. Terus juga mungkin bonusnya itu dapat cuannya lebih gampang. Cuman ya, Kak, ya? Iya. Betul. Gitu sih mbak kalau sukanya. Kalau dukanya Kak, pasti banyak tekanan dari dalam dan dari luar ya Kak ya? Benar. Boleh diceritain sedikit nggak? Kalau dukanya tuh sebenarnya gini kan, orang-orang tuh kan nggak tahu kalau aku tuh pakai crop top, kalau aku pakai baju-baju cewek itu cuma just a konten aja. Oke. Kalau aku nggak ngonten, kalau aku keluar biasa, sebenarnya aku tuh pakai kaos, pakai layaknya cowok pada umumnya sebenarnya. Tapi mereka itu kan nggak mau tahu kan mbak urusan seperti itu, jadi mungkin mereka menghujat, menghina, terus kena eh, perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan di dunia maya atau nyata tuh ada. Oke. Itu dukanya. Berarti tekanan dari dalam dan dari luarnya juga. Ekspektasi nggak sih Kak? Ekspektasi dari followersnya kakak. Kan taunya di konten kan mereka lihat kakak pakai crop top segala macam. Ternyata di dunia nyata enggak. Mereka kan pengennya ngelihat apa yang di konten seperti itu ya Kak ya. Benar, karena juga kan kayak gini. Kok cowok pakai crop top sih, menyimpang dan segala macam. Padahal tujuanku pakai crop top hanya sebagai konten aja, gitu. Mungkin lebih ke menindas itu mbak orang-orang. Gitu. Ya ampun Kak, kalau misalnya Kakak sendiri sejauh ini ada nggak tuntutan dari followers? Kayak mungkin Kakak bikin konten tapi itu permintaan dari followers, atau enggak Kakak bikin konten ya udah Kakak maunya apa ya udah bikin konten itu. Kalau sejauh ini aku bikin konten itu semauku mbak. Oke. Karena aku, kalau mbak tahu, aku tuh sering live di sosial media, sering live, dan itu kalau orang banyak request, itu aku malah marah-marah. Wes gak usah kakak urusan dia aku ngenteni kontenku ai gitu tuh mbak. Contoh apa Kak? Contohnya kayak request, ini ada cafe ini, siji wes, engkau wes upload di aku tuh kayak gitu mbak. Jadi aku bukan orang yang bisa menerima masukan dari netizenku. Oke, kayak nggak bisa ikut aturan ya Kak ya? Benar. Mau freedom aja. Aku mau wis apa jariku, urusanku. Kadang aku tuh bilang gini, wis selain donatur dilang mengatur sayang. Donaturi diri sendiri. Nah itu Oke. mbak. Kalau misalkan ada yang request melet Kak? Oh, itu andalanku mbak. Iya, Karena di betul. setiap kontenku aku selalu membuat branding. Selain akhirnya di Jember itu selalu ada melet, 3 pose. Gimana tuh? Melet, menyunyun, senyum. Jadi orang tuh apal mbak Iya, sama iya, poseku. betul. Pasti melet. Apa sayang? Andalanku itu. Kak emang meletnya kakak tuh candu banget loh. Ya Allah. Tapi emang bener loh Kak, ciri khasnya Kak Kaltov yang melekat ya di aku. Padahal aku kan orang awam ya Kak ya, seperti masyarakat pada umumnya. Aku ngertinya Kaltov yang melet itu loh gitu. Iya, karena meletku beda dari melet Iya, yang lain, betul. mbak. Ada penekanannya. Gimana Kak? Dah, gitu bener. Oke. Kak, kalau ngomongin soal komentar dari netizen nih Kak ya, Kak Altaf sih tipenya yang ngebacain semua atau ngebiarin aja? Dulu awal-awal tuh aku ngebaca mbak, karena notif tuh nggak bisa aku pungkiri buat masuk kan. Dulu aku baca, itu bikin aku down karena komentarnya orang-orang itu bener-bener mereka itu hanya komen tanpa berpikir. Dan mereka tuh kebanyakan FOMO buat komen mbak. Iya, betul. Jadi satu menghujat semua gitu. Di satu sisi aku down dari sana mbak, aku takut ketemu orang sampai aku vakum selama seminggu. Aku sempet vakum, nggak ngonten. Aku tidak menerima pekerjaan apapun selama 1 minggu karena aku dihujat parah sama orang-orang. Dan 1 minggu itu apa yang Kak Altaf lakuin? Hibernasi di rumah, Oke, berarti menjauhkan diri dari sosmed ya? sosmed, dan Semuanya. ketemu orang-orang. Ya ampun Kak, sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi meskipun aku ini keluar cuma beli makanan atau apa, pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, saking takutnya. Itu aku dulu mbak.
Cuma sering berjalannya waktu, teman-temanku tuh nge-support kan Mbak. Karena orang lain nggak tahu, tapi teman-temanku yang tahu aku gitu Mbak. Jadi kayak selagi kamu positif, selagi kamu seperti ini cuma dibuat konten, dan selagi kamu masih tidak menyenggol orang lain, lakukan gitu. Karena orang-orang di sana nggak tahu kamu, karena di luar sana nggak tahu kamu, mereka cuma bisa komen dan menghina kamu. Sampai ada loh Mbak komentar kayak gini, info ngantemi Altov. Demi Allah itu Sedih aku banget kaget. gak sih, Kak? Itu sampai ada loh Mbak info ngantemi Altov. Dari sana aku tuh kayak, kok sampai kayak gini sih, ini siapa sih yang komen kayak gini? Maksudku gini, kalau kamu masih hidupnya berantakan, kan gak sama Gak hidup sama aku gitu loh. Betul. Kecuali uripmu wis sempurna, ndak apa-apa sayang, urus ono aku. Lah uripmu sik amburadul, urusi dewe-dewe sayang. Gitu loh Mbak. Jadi kayak sampai info ngantemi Altaf, aku ketemu Mbak sama orangnya. Oke. Bener-bener ketemu tanpa sengaja. Dan itu tuh temanku yang tahu. Oh, berarti Kak Altaf tahu siapa yang komen itu ya? Tahu. Jadi dicari orangnya, sempat ketemu. Ya aku kaget, ini loh yang bilang. Dan dia tuh salaman loh Mbak sama aku. Lah kamu di dunia maya kamu komen seperti itu, kenapa di dunia nyata kamu kok gak ngantemi aku gitu loh. Biasa aja ya Kak Biasa ya? aja gitu. Ternyata emang FOMO buat ngehujat. Tapi mungkin emang untuk beberapa orang kalau ngomen di sosial media mungkin lebih effortless ya Kak ya. Jadi Benar. mau dia kayak ya udahlah, mungkin dia nggak baca atau mungkin ya segampang itu, effortless banget. Beda lagi kalau kita ketemu. Kan ketemu bisa aja kita, kalau kita mau nge-hate ke Altaf mungkin ya di dunia yang nyata, mungkin kan masih butuh effort yang lebih besar kan, kayak mungkin Benar. takut dilihatin banyak orang, takut dihujat banyak orang juga, terus juga ngabisin energi juga pastinya. Makanya satu-satunya cara ya dengan komen di sosial media gitu kan ya. Iya, di komen di sosial media. Terus juga orang-orang ini kan anu ya Mbak, gampang terpengaruh gitu. betul. Jadi kayak ya itu aku ya mau nggak mau harus menebalkan telingaku buat omongannya orang. Terus juga aku dari sana kok aku sempat hiatus, anggapannya hiatus buat nggak bersosmed. Kok itu malah aku merugikan diriku Iya, sendiri. betul. Dari sana aku mencoba, kayaknya aku ngonten tetap ngonten, tapi aku nggak lihat komentarnya orang-orang gitu aja. Oke, Kak, berarti kan ada sisi negatif, ada sisi positifnya juga kan. Tapi kontennya Kak Altaf itu juga ngasih inspirasi loh buat kita-kita ya kan. Nah, ada nggak sih Kak komen-komen seperti apa yang buat Kak Altaf itu kembali bangkit lagi, kembali semangat lagi Kak? Kalau dari semangat lagi itu aku selalu menceritakan ke followers-followersku, aku lulusan SMA aja di umur sekarang aku bisa mendapatkan jumlah rupiah yang tidak aku sangka Oke. dengan hasil konten ini. Jadi mereka kadang kena bullying seperti aku, menjadi korban tindasan. Orang-orang tuh selalu aku kasih inspirasi, kayak kamu harus bisa ngelakuin agar orang-orang itu yang memaki-maki kamu bisa lihat kalau kamu tuh bisa sukses gitu tuh Mbak. Jadi kayak gitu. Oke, Nes. Kak, dari tadi Kak Altaf bilang kalau Kakak pernah sempat down dan 1 minggu off sosial media. Gimana caranya Kak Altaf bisa bangkit lagi dan terus menjadi semangat buat Kak Altaf sampai detik ini? Yang pasti yang pertama tuh dari dukungan keluarga kan Mbak. Oke. Karena sebelumnya aku tuh sebagai content creator ini aku tuh nggak cerita kalau aku tuh kerjanya di content creator. Mereka nggak tahu kalau aku kerja kayak gini. Pada saat itu mungkin aku cerita sedikit. Pada saat itu mereka nggak tahu kalau aku berpakaian cewek. Terus mereka kaget karena videoku viral sampai jadi pembahasan teman-temannya orang tuaku. Dari sana pasti kan marah ya Mbak, namanya orang tua juga, anak cowok tapi pakai cewek kayak gitu, marah segala macam. Mungkin aku ngejelasin, dari sana tetap nggak terima, aku jelasin lagi sampai akhirnya kayak oh ini menghasilkan dan ini cuma buat profesional pekerjaan aja. Dari sana akhirnya dukungan keluarga, terus support dari teman-teman, terus aku juga meyakini diriku sendiri kalau orang lain nggak tahu kamu, ya udah kamu sejalannya kamu, yang penting kamu tidak pernah mengganggu urusannya orang lain. Seperti itu Mbak. Oke. Cara menyemangatkan diri sendiri. Iya betul Kak, ya ampun Kak, keren banget sih Kak Altaf. Kak, menurut Kak Altaf nih, kenapa sih orang tuh gampang banget hate comment? Apalagi buat influencer-influencer yang mungkin mereka nggak kenal di dunia nyata. Karena menurut aku satu, mungkin dia tahu cerita influencer ini buruk dari orang lain. Oke. Dia ikut nggak suka. Terus juga mungkin karena dia
pingin ada di posisiku tapi dia belum kesampaian. bisa. Itu sih Mbak, aku kalau tanggap positifnya mungkin seperti itu. Mereka pingin jadi seperti aku sekarang, anggapannya kayak ngonten aja bisa dapat uang, tapi mereka aku nggak bisa gitu. Jadi dia akhirnya ngehit dengan cara berkomentar di sosial mediaku kayak gitu. Kak, kalau boleh kita tahu nih Kak, boleh nggak sih di-spill komentar-komentar jahat yang mungkin sampai sekarang tuh masih ngebekas gitu ke Kakak? Ada Boleh banget Mbak, boleh banget. Yang ini nggak terlalu sakit sih Mbak, kita spill yang nggak terlalu sakit. Yang aku inget tuh dia komen 150.000 sama kandang. Jadi mereka merumpamakan aku tuh sama kayak binatang. Jadi kayak oh kok sampai kayak gini ya, kok sampai kayak diperjualbelikan di komentar gitu. Terus yang kedua malu-maluin Jember, malu-maluin Jember sampai kayak gitu tuh Mbak. Sisi gelap Jember gitu tuh Mbak. Padahal aku tuh tidak melakukan hal-hal yang negatif, yang merugikan gitu loh Mbak. Terus kayak gini, potong aja kelaminmu kayak gitu tuh Mbak. Ada yang kayak gitu. Pasalnya kayak gini, ya aku tahu aku tuh cowok gitu loh Mbak. Cuma kenapa orang-orang tuh sebegitunya buat menghina aku, sampai kayak potong aja kelaminnya, terus malu-maluin kota sendiri gitu tuh Mbak. Orang tuanya pasti malu punya anak kayak gitu. Sampai kayak gitu. Itu sing agak menampar aku sih Mbak, kayak emang malu tau orang tua aku kayak gitu tuh Mbak. Jadi aku bertanya gitu, emang malu tak gitu sih komentar-komentar jahatnya. Tapi gimana Kak, apa yang Kak Altaf rasain setelah itu? Apa mungkin Kak Altaf kembali lagi ngedetox, atau mungkin ya udahlah ini udah makanan sehari-hari, atau ya udahlah mungkin ini udah resiko gitu Kak? Aku udah nganggap itu resiko dan udah nganggap makanan sehari-hari, karena kayaknya aku pada saat itu ya Mbak, itu udah sering aku dengan tiap hari, sering aku lihat, sering aku dengar pada saat itu. Cuma sekarang mungkin orang-orang lebih nge-support. Iya. Kalau pada saat itu bener-bener makanan tiap hari Mbak, ada terus kayak gitu. Karena mungkin sekarang orang-orang lebih bisa ngelihat apa yang Kak Altaf berikan gitu ya Kak ya, kayak kan itu semua bermanfaat, kayak rekomendasi Benar, segala macam. bener banget. Kak Altaf, kalau misalkan tanggapan dari keluarga sendiri gimana Kak Altaf? Kalau tanggapan dari keluarga, pasti yang pertama mereka nggak terima, pasti marah. Terus juga aku juga nggak bisa ngejelasin apa-apa pada saat itu karena kaget. Mereka tahu bukan dari mulutku sendiri. Terus udah aku jelasin, mereka juga tetap sama mungkin ya Mbak, karena mungkin kodratnya laki-laki terus pakai baju perempuan itu seperti apa kayak gitu kan Mbak. Cuma aku jelasin lagi karena tujuanku kerja, dan ini buat teman-teman yang nggak tahu, ini aku cerita latar belakangku sedikit. Mungkin kalian tahu aku tuh cuma pakai baju cewek, cuma ngonten-ngonten aja. Padahal yang kalian nggak tahu, aku itu harus ngebiayain adikku sekolah. Aku harus secara gak langsung aku tuh harus menjadi sosok peran yang selalu dibutuhkan di dalam keluarga. Kayak adikku butuh apa, pasti ke aku, uang sekolah dan segala macam, dan itu bukan jumlah yang sedikit gitu loh. Sedangkan kayak adikku tuh gak cuma satu, adikku tuh ada 3, sedangkan aku kepingin adik-adikku itu ada di posisi mereka mau apa bisa beli. Iya betul. Jadi kayak kenapa orang-orang ini bisa ya kayak menghina aku sebegitunya, padahal di satu sisi aku itu di satu sisi itu aku juga ngehidupin keluargaku buat orang-orang nggak tahu. Terus juga kalau aku emang mau negatif, mau ngasih kesempatan buat mencari uang yang banyak dengan cara hal yang aneh-aneh, mungkin aku dari dulu bakal ngelakuin kalau aku mau gitu loh Mbak. Karena aku masih tahu gitu loh Mbak, aku berpakaian seperti cewek aja udah salah gitu, apalagi aku melakukan hal-hal seperti itu, aku tambah dosa dan salah gitu loh Mbak. Jadi kayak itu sih mereka kan nggak tahu kayak aku juga kayak orang-orang butuh apa, aku tuh juga harus selalu ada. Terus kayak butuh apa, mas tisu, butuh apa-apa, kayak kepingin apa tuh aku juga selalu ada. Aku tuh nggak pernah apa ya Mbak, melihat apa, nggak pernah kurang buat keluargaku gitu loh. Cuma orang-orang kan nggak tahu kayak gitu. Kayak ya gitu dah pokoknya Mbak.
Kak Altaf anak pertama ya? Anak pertama. Ya ampun, 3 bersahabat, berarti 4 ya? 4. Aku 4, adik-adikku masih kecil-kecil Masih semua. kecil-kecil semua. Bener. Dan mereka kan masih sekolah gitu loh Mbak. Itu aja aku Oke. harus menyikapi sebagai peran yang penting buat adik-adikku gitu. Jadi kakak melakukan semua ini bukan untuk memenuhi diri sendiri ya kak ya, tapi ada Bukan. keluarga di balik. Ada keluarga di balik alasannya. itu. Kalau aku pingin buat diri sendiri, aku dari dulu Mbak kayak beli barang-barang branded yang aku mau gitu loh Mbak. Cuma balik lagi, karena itu bukan kebutuhan tapi keinginan, dan kebutuhan yang sekarang itu ya nomor 1 keluargaku gitu. Oke, nice Kak Altaf. Kak Altaf, kalau boleh tahu jauh sebelum Kak Altaf jadi konten kreator yang banyak dikenal sama semua orang, Kak Altaf dulu pernah berprofesi sebagai apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Dulu lulus SMA itu aku langsung kerja di salah satu counter HP, perusahaan handphone gitu Mbak. Pada saat itu aku kerja sebagai tim event. Itu kerjanya 12 jam dan mungkin itu kalau kita nggak mulai dari nol, kita tuh nggak tahu ya Mbak perjuangan cari kerja tuh seperti Betul. apa. Jadi pada saat itu aku tuh kerja jadi badut, masuk ke badut handphone. Jadi aku kayak gerak-gerak, dan itu di tempat yang rame, banyak orang, hujan badai, angin ribut, panas. Itu aku terjang cuma berlindung satu tenda kecil. Itu jadi kayak bertahan 5 hari karena aku tahu susahnya cari kerja. Jadi pada saat itu aku juga pernah kerja di hotel setahun. Pada saat itu juga aku pernah kerja di bank selama 2 bulan cuma. Oh gitu. Iya, karena mungkin nggak cocok aja kerja yang berpatokan waktu. Oke, gitu sih, berarti Mbak. iya, aku lihat dari story kerjanya Kak Altaf, berarti Kak Altaf ini emang nggak bisa apa ya, harus fleksibel ya sukanya. Benar. Sukanya freedom yang nggak berpatok waktu ya. Yang berpatok waktu, benar. Tapi gila sih Kak, itu 12 jam jadi badut. Jadi itu nggak 12 jam sih Mbak. Jadi biasanya dari pagi sampai malam kan Mbak. Pagi itu per anak itu minimal 1 jam. Oke. Jadi kayak nanti malam lagi, sore lagi kayak gitu, Oh gitu, Mbak. Sama bagi-bagi shift-shiftan, brosur. gantian. Iya. Cuma aku tahu rasanya door to door, dari rumah ke rumah jadi badut, itu aku tahu Mbak. Jadi kayak makanya aku ada di posisi sekarang. Aku tuh sangat menghargai semua pekerjaannya orang-orang, karena di balik itu kita gak ada yang tahu Iya, mereka kerja untuk siapa, Siapa? dan mereka kerja alasannya buat apa kayak gitu. Oke. Kak, aku sempat lihat kontennya Kak Altaf. Kak Altaf pernah ikut idol nggak sih? Pernah. Oh pernah. Kapan itu? Aku 2 tahun ikutnya. Oh 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu berturut-turut atau? Berturut-turut. Jadi aku yang pertama ikut di tahun 2024. Oke. Terus yang kedua kemarin ini di tahun 2025, Agustus Oktober kemarin. Aku kan emang bukan bisa nyanyi, tapi aku suka nyanyi. Dan aku mencoba jalan rezekiku di yang berbeda. Siapa Oke. tahu ini jalan rezekiku lagi gitu tuh Mbak. Sempat ikut di Surabaya pada saat itu. Karena aku juga di sana itu aku bukan ngejual suara, tapi aku ngejual ini loh karakterku. Oke. Aku punya sisi unik yang orang-orang nggak punya. Nggak punya, Gitu. betul. Dari sana mungkin juga belum rezeki ya Mbak. Jadi kayak aku buat pengalaman dan aku buat acuan biar mungkin ini bukan jalanku, tapi di balik ini semua pasti ada jalan yang lebih indah gitu Mbak. Betul. Kak, tapi Kak Altaf ini sering nyanyi-nyanyi di kafe gak sih? Iya, kok tahu sih. Iya dong, kan aku juga ngeliatin kamu. Iya, di kafe-kafe. Iya, sering banget Kak. Dulu sering, cuma sekarang udah enggak. Oh. Karena mungkin kayaknya ini nyanyi bukan jalanku deh. Jadi aku stop deh nyanyi. Oh gitu. Iya. Berarti kakak berarti ditolak dong sama kakak misalnya ada tawaran gitu. Nolak Mbak, karena bukan penyanyi aku. Gitu. Tapi Jadi aku kenapa sih, sayang banget loh. karena mungkin aku ya Mbak, udah down karena aku nggak lolos. Oke. Jadi kayak mungkin aku bukan penyanyi ya karena udah down gitu. Gitu sih. Kak, kalau misalkan coba sih kakak ada nggak kakak yang mau ini apa namanya apa sih nyanyi Kak? Coba ada nggak yang pengen kakak mau nyanyiin? Kita pengen denger suara kakak. Oh, oke. Boleh. Kita udah nyiapin golden ticket soalnya. Golden ticket langsung iya, ya. Betul.
betul. Oke, boleh. Kita pakai kacamata dulu. Oh ya. iya betul. Oke. Oke, baik. Lupa lagunya. Bukan Lupa. Oke. bukan yang tadi ya, Kak. Jangan yang tadi. Oke, jangan yang tadi ya. Iya. Oke. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau tak bisa menerimaku, lebih baik ku hidup tanpa cinta. Jujur ini aku nggak pernah latihan, jadi aku biasanya kalau nyanyi itu latihan dulu Mbak, biar suaranya kebuka semua. Karena kalau aku nggak latihan, kalau dadakan seperti ini Mbak, rodok mengih Mbak jadinya. Makan kencur, Kak, ritual. Kencur tiap malam. Oh ya ampun. Tapi enak loh, Kak, suaranya. Kenapa Iya. sih nggak ngambil ini Iya, job yang di kafe-kafe itu? Tertampar Mbak. Oh ya ampun, tertampar realita. Realita wis kawan kudu nyanyi basicnya. Oke, Gitu. Kakak, maaf kita jump in nih, Kak, ya. Jump in ke tadi yang komentar-komentar negatif. Cara Kakak untuk menyehatkan mental Kakak nih. Kakak, aku lihat pernah hipnoterapi di Teta nggak sih, Kak? Bener banget. Coba boleh diceritain sedikit pengalamannya, Kak, ke teman-teman di rumah. Sebenarnya aku mulai dulu kepingin treatment ke psikolog, hipnoterapi dan segala macamnya. Cuma aku tuh gak punya nyali yang kuat buat memulai ya? itu. Karena pasti mereka tahu ceritaku kayak gitu tuh Mbak. Terus kayak kemarin-kemarin aku sempat memberanikan diri buat treatment hipnoterapi. Aku nggak berekspektasi tinggi after treatment itu karena aku nggak tahu treatment itu seperti apa kan Mbak. Jadi kan aku pertama kali, terus selama menjalani treatment aku juga mengikuti kata kakaknya yang di dalam itu. Habis gitu after treatment aku tidak merasakan apa-apa. Pada saat habis treatment, yang aku rasain besok paginya. Jadi waktu besok paginya, aku tuh biasanya kalau bangun tidur aku tuh overthinking. Biasanya kan orang mau tidur overthinking. Yeah. Aku bangun tidur Mbak overthinking. Jadi kayak hari ini aku nggak produktif segala macam bla bla kayak gitu. Pada saat itu bangun tidur aku bener-bener kayak nggak ada pikiran sama sekali Mbak. Aku bener-bener bukan pikiran yang kosong ya Mbak, Iya, tapi kayak pikiran yang negatif ya. Negatif tuh udah gak ada gitu loh Mbak. Dan aku tuh tiba-tiba tanpa aku sadari ya, aku melakukan aktivitas tanpa aku harus berpikir. Jadi kayak enjoy. Oke. Jadi aku tuh enjoy. Mungkin itu gak bisa aku lakuin satu kali treatment. Aku pasti bakal berkelanjutan. Cuma yang aku tangkap dari treatment itu sangat good banget buat di aku. Itu kerasa banget di aku Mbak. Besoknya tuh aku kerasa banget. Oke, tapi emang itu nggak bisa sekali nggak sih, Kak? Iya, kalau kayak gitu kan gak bisa sekali. Harus berkelanjutan. Bener. Oke, thank you Kak Altov reviewnya. Kak, mau satu lagi pertanyaan. Boleh. Makanan favorit Kak Altov apa? Makanan favoritku apa ya? Ini tukang review makanan ditakoni makanan Iya. favorit. Tapi kan semua ya Kak ya, nggak ada yang favorit. Kalau sebelah Kak, Kak suka Nggak terlalu. sebelah? Nggak terlalu. Makanan favorit. Iya. Pengen tahu? Iya. Yang tiap hari aku makan. Apa? Bakso aci. Ya ampun, Kak ada kok. Ada loh Kak di sini yang suka bakso aci juga. Bakso aci aku tiap malam makan bakso Mana aci. ya orangnya nggak ada lagi? Demi Allah itu makan. Tiap malam. Tiap malam. Nyetok gitu di rumah. Enggak. Kakak tahu warung Kabayan di tahu? Aku juga Gunung suka. Batu. Iya dong. Aku tuh beli di sana. Iya enak banget kuahnya. Iya. Nyunda banget nggak sih? Iya Kak? bener. Dan itu leko. Lekoh. Iya, nah leko. Medok gitu rasanya. Medok banget. Nah, kayak abis makan itu kayak berasa bisa nyinden nyunda gitu loh bener Kak. banget. Ya ampun. Aku tuh tiap ini gak di endorse sama sekali, tapi aku tiap malam ke sana. Tiap malam. Tiap malam. Dan aku juga sering loh ke sana. Oh, aku soalnya jam-jam rawan Mbak ke sananya. Oh, oke. Jam 11, setengah 11 malam aku ke sana baru makan bakso aci. Ya ampun. Tiap malam. Kalau sebelah Kak. Oh ya Kakak nggak terlalu suka. Gak terlalu suka ya? sebelah. Bakso aci itu tiap hari. Tapi pernah nggak nge-review sebelah Kak? Pernah. Yang paling Kakak Paling menurut enak. Paling Kakak menurut Sebelah enak. Menurut Prenger. Kakak paling Kalau aku enak. ya Mbak, sebelah Iya. Prenger. Terus ada punyanya Hamri Kuliner.
sama Predator. Predator. Ya itu. Monitor ketua. Predator di sana. Iya di ini. Lupa tentara namanya. itu kan, tentara Iya, itu tentara kan. itu kan. Iya, aku juga suka banget. Enak itu. Aku sama cowokku selalu kesana tahu. Predator. 3 itu udah aku yang sering makan. Oke. Gitu. Kalau boleh ngasih pesan nih Kak buat netizen di luar sana yang pernah ngebully Kak Altov, apa yang pengen Kakak sampein? Pesan yang aku mau sampaikan buat orang-orang, stop kalian ngebully orang lain, aku ataupun siapapun itu yang memain sosial media, karena kalian nggak tahu aku, teman-teman yang lain seperti apa di kehidupan nyata. Yang kalian tahu hanya di sosial media saja. Kalau kalian memandang kita buruk, kita nggak apa-apa sama sekali. Tapi kalau menurut aku, jangan sampai melukai hati orang yang kalian aja nggak tahu kehidupannya. Gitu sih Mbak. Oke. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya satu lagi. Kalau kalian mau berkembang, stop, jangan ngurusin orang lain, fokus pada diri kalian sendiri saja, gitu Oke, Mbak. betul, nice. Kak Altov, satu lagi, pesan buat konten kreator pemula di luar sana yang mau mulai ngonten tapi mereka takut banget dihujat sama netizen Kak. Udah kebel kuping sayang, tebel kuping. Kalian nggak perlu takut buat tanggapannya orang-orang. Kalian mau dibilang sok selebgram, sok konten kreator, nggak apa-apa, nggak masalah. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalian tetap berusaha, karena kalau apa yang kalian tanam itu hasilnya. Gitu sih Mbak. Nice. Kak Altov, sebelum kita tutup, aku mau ada game sedikit jawab cepat ya Kak ya. Boleh. Ini ada nggak banyak kok, ada 4 pertanyaan tapi jawab cepat ya Kak ya. Oke, yang pertama, sebutkan satu barang yang wajib ada di tas Kak Altov pas Kakak ngonten. Handphone. Oh iya sih. Tapi Kakak kemana-mana tuh sendirian ya, benar-benar nggak ada tim ya Kak ya? Nggak ada, sendiri. Satu lagi, tripod. Oke. Itu teman kemana-mana. Berarti kalau Kakak kemana-mana ya udah sama tripodnya aja. Bener banget, sama tripod aja. Semua kontenku sama tripod. Wow, aku nggak expect loh Kak. Misalnya aku ngelihat Kakak di Instagram terus Kakak cuman modal tripod doang. Wow. Keren. Oke. Selanjutnya, pilih jadi konten kreator atau kerja kantoran. Konten kreator. Cuan ya Kak ya. Cuan, karena aku pernah di posisi kantoran. Oh ya. Ya ampun, Kakak nggak mau open locker gitu? Waduh, belum sepertinya. Belum ya Kak ya. Belum Soalnya sepertinya. temen-temenku pada buka Glints Kak. Oh, belum sepertinya. Ya oke. Nanti kabar-kabari ya Kak ya. Boleh. Kak, pilih Instagram atau TikTok? TikTok Lebih menjanjikan di TikTok ya Kak? lebih menjanjikan banget. Jauh banget. Jauh. Oke, tapi Kakak mirroring gitu atau gimana? Mirroring, tapi dulu aku tuh di Instagram dulu, terus baru tahun ini aku Mbak Februari main TikTok. Iya Kak, aku tuh ngikutin Kakak yang pas awal-awal TikTok. Soalnya Kakak sempat nge-live terus bilang kayaknya aku mau mulai ngeseriusin deh di TikTok. Aku tuh tahu kayak gitu. Itu aku baru mulai tahun ini. Ternyata wow, berarti melejit banget ya followersnya. Dari 0 sekarang 9.000 berapa gitu Mbak. Wow. Itu termasuk sedikit, cuma insight yang aku dapat dari TikTok itu sangat besar banget Mbak, melebihi insight aku di Instagram. Oke, sedikit tapi cuannya banyak ya Kak ya. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak jadi konten kreator, Kak Altov pengen jadi apa? Sepertinya aku bakal kerja di jurusan SMA aku, aka perhotelan. Aku bakal kerja di hotel. Oh, Kakak ini ya, orang perhotelan dulu. Iya, aku dulu SMA-nya perhotelan. Mungkin kalau aku nggak jadi konten kreator, sekarang aku kerja di hotel Mbak. Gitu. Oke. Kak Altov, tapi aku ada penasaran sih satu hal. Kak, aku pengen ngobrol-ngobrol soal apa ya? Kita ngobrol santai soal kafe-kafe aja deh di Jember. Boleh. Kak, terakhir kali Kakak ngonten apa nih? Kafe apa yang terakhir kali Kakak take? Kafe. Di Jember. Ini kafe ya? Iya. Terakhir kali, waduh lupa. Apa ya? Banyak banget Yang ya, aku Kak. ingat, seingatku kalau kafe itu mie cookies kalau nggak mie cookies kalau nggak salah. Kalau kafe ya Kak. Tapi kalau yang lain banyak kemarin. banget. Iya. Tapi kalau kafe itu kayaknya mie cookies. Oke, tapi Kak kalau misalnya Kakak ngonten sendiri, itu satu hari misalkan, itu Kakak dari hari sebelumnya udah ngelis
Atau emang ya udahlah kayak aku ini deh sekarang ya udah berangkat atau gitu? Kalau aku sesuai schedule mereka booking. Oh, di booking juga ya Kak? Iya, jadi kalau aku mungkin kalau konten personal ya Mbak, tanpa ada kerjaan atau endorsement segala macem, itu aku ngonten UMKM gerobak-gerobak. Aku tuh itu baru aku keinginan pribadi. Tapi ketika aku ngonten kafe, aku ngonten apapun itu yang mereka punya budget, itu mereka kerja sama bareng aku. Oke, berarti Kakak menelusuri ya Menelusuri Jalanan Jember. Oh baik. gitu. Kak, 3 rekomendasi kafe menurut Kakak yang cocok banget nih buat WFC. Karena kita sering WFC Kak. WFC. Cuma di tempatnya itu aja karena kita nggak tahu yang bagus apa nih. 3 aja. 3. Top 3 menurut aku ini menu dan tempatnya yang enak ya Kak. Oke. Menurut aku Fore. Oke. Top yang ketiga. Yang kedua 7am. Oke, itu baru nggak sih Kak? Baru. Iya. Di sana kalau buat UFC di indoor AC-nya itu enak banget. Oke. 7am. Yang ketiga, yang nomor 1 ini menurut aku Katapa. Iya sih, kita sering Di Katapa. oh enggak deh, kita terakhir kali Karena menurutku di Katapa bukan cuma WFC aja, tapi kalau buat aku yang mau meeting dan segala macem itu di sana Mbak. Tempatnya nggak terlalu rame, tapi menunya juga enak-enak. Terus kalau buat foto-foto juga lucu ya Kak ya di Katapa itu. Lucu. Kalau foto-foto sekarang ada yang baru, Kisah. Kisah. Iya, itu lagi rame banget buat foto OOTD di sana. Oke. Gitu. Kak Altof, makasih banget udah mau datang ke sini, udah mau ngobrol banyak banget sama kita, udah sharing sama kita di sini semuanya. Jujur aku ngerasa dapat banyak insight dan aku ternyata membuka mataku juga. Ternyata di balik layar tuh influencer tuh kayak gini loh, guys, gitu ya. Benar. Buat kalian yang sering head comment atau bahkan sering kepikiran gara-gara komentar negatif netizen, ingat kalau semua yang ada di internet itu nggak semuanya harus kalian masukin di hati. Kaltov, terima kasih banyak sekali lagi. Saya juga terima kasih banyak. Kalau konten ajak-ajak lah Kak. Boleh nanti kita explore Jember bareng aku. Boleh, mau banget. Boleh. Oke teman-teman di rumah, aku Diana, sampai ketemu di Teta Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Kak. Bye. Ke situ. Ke sana. Bye-bye. Bye.